Shoot that toad now. Assalamualaikum cuy, kembali lagi ketemu Mamang di channel Capruk. Ya, tanpa berlama-lama kali ini Mamang akan kembali membahas sebuah alur film action lawas dari Mamang Jason dengan judul Revolver. Berkisah tentang balas dendam seorang mantan napi kepada seorang bos mafia yang merupakan mantan bosnya sendiri, dikarenakan si bosnya inilah yang dulu menjebloskannya ke dalam penjara. 7 tahun di penjara isolasi membuat pria ini bertekad untuk menghancurkan bisnis kasino milik bosnya itu sebagai bentuk pembalasan dendamnya. Namun sayangnya rencananya itu tak berjalan semulus paha ayam sabana, di mana pria ini harus menghadapi banyak ancaman dan serangan dari anak buah si bos mafia tersebut. Nah, untuk lebih detailnya kalau gitu kita langsung aja masuk ke alur cerita filmnya cuy. Seorang mantan napi bernama Jack yang baru saja dibebaskan dari hukuman 7 tahun penjaranya, memilih untuk menemui mantan bosnya pemilik sebuah kasino bernama Macha. Jack sendiri dulunya merupakan salah satu anak buah dari Macha yang kemudian harus berakhir di dalam penjara akibat sebuah kesalahan. Kali ini ia membawa beberapa orang saudaranya untuk bermain di kasino milik Macha sebagai bentuk balas dendam kepada sang mantan bos yang menjebloskannya ke dalam penjara. Sedikit informasi kalau Jack ini adalah pria cerdas yang mampu memainkan psikologis para pemain di dalam kasino dan hal itu membuatnya menang dengan mudah. Macha yang mengetahui kedatangan dari Jack kemudian menyuruh anak buahnya Paul untuk membawanya ke lantai atas supaya bisa bertemu dengan dirinya secara langsung. Memiliki fobia tempat sempit, Jack pun mau tak mau harus menaiki sebuah lift untuk bisa sampai ke atas sana. Hold on. Should have taken the stairs. Tiba di lantai tersebut, Jack pun segera bertemu dengan Macha yang telah menunggu kedatangannya. Setelah sedikit bernostalgia tentang masa lalu mereka, Jack tanpa basa-basi langsung memasang taruhan yang membuat Macha menderita kerugian cukup besar. Toss you for it. Should have bet the whole lot, Rade. I'll take purple. Sesaat sebelum pergi dari sana, seorang pria sempat memberikan sebuah kartu nama dan mengatakan jika Jack sedang dalam masalah. Pria ini bernama Zedge. Jack sendiri kemudian memilih untuk turun menggunakan tangga darurat. Namun yang terjadi, You're in trouble, Mr. Green. We can help. dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, dokter di sini tidak menemukan gejala penyakit apapun pada Jack dan ia dipersilakan untuk kembali ke rumahnya sambil menunggu hasil lab selesai dilakukan. Sementara itu, Macha yang khawatir akan kembalinya Jack ke sana memerintahkan Paul untuk menugaskan seorang pembunuh bayaran paling brutal untuk menghabisinya. Do it quickly, you do it quietly. Sorter pembunuh bayaran yang tak pernah meleset dalam membunuh targetnya. Kali ini, ia harus gagal setelah 3 kali berkesempatan untuk membunuh Jack. Hal itu lantas membuat Macha sedikit kecewa dan memanggil Sorter ke dalam kantornya. I would be most grateful. Jack sendiri yang berhasil diselamatkan oleh Zedge kemudian dibawa ke sebuah warung untuk menemui seorang pria bernama Avi. Avi di sini memberikan hasil lab dari Jack yang didapatkannya di rumah sakit, di mana dijelaskan jika Jack akan tewas dalam 3 hari ke depan karena sebuah penyakit darah langka yang telah menginfeksi organ di tubuhnya. Mereka berdua kemudian menawarkan sebuah kesepakatan kepada Jack agar bisa membalaskan dendamnya kepada Macha sebelum dirinya tewas. Jack juga diharuskan untuk bekerja bersama mereka, memberikan semua uang miliknya dengan imbalan akan diberikan keamanan dari para penjahat suruhan Macha yang mengejar dirinya. IQ di atas rata-rata yang dimiliki Jack membuat dirinya menolak kesepakatan tersebut. Jack mengira jika hasil lab tersebut adalah rekayasa yang dibuat oleh Avi dengan pihak rumah sakit. Namun sayangnya setelah Jack mendatangi pihak rumah sakit, ia tak mendapati jawaban yang dicarinya. Gotta find someone they couldn't have got to. How much they pay you? What? A fact that we like to ignore. Dari sana Jack kemudian segera mengambil sejumlah uang miliknya dan memberikannya kepada Avi. Diketahui juga jika Avi dan Zedge
berprofesi sebagai rentenir profesional yang meminjamkan uang dengan bunga fantastis kepada orang yang membutuhkannya. Mereka bertiga kemudian langsung membawa uang tersebut ke sebuah tempat di mana seorang pria tua ingin mengajukan pinjaman kepada Avi. Di perjalanan pulang mereka, Avi sempat menanyakan sosok dari Macha yang ternyata merupakan seorang penjahat kelas kakap, sekaligus pemilik kasino yang memiliki 3 orang penting yang bekerja untuknya. Ketiga orang ini disebut Eddie bersaudara. Suatu ketika, Eddie bersaudara meminta bantuan kepada Jack atas perintah dari Macha untuk berjudi dengan para penjudi kelas kakap untuk menggantikan dirinya. Sebuah insiden kemudian terjadi di mana salah satu penjudi menghina Jack dan membuat sejumlah uang menghilang dari meja kasino tersebut. Jack pun akhirnya dituduh sebagai pelakunya setelah sebelumnya Eddie bersaudara ini mengancam keluarga dari Billy, adik kandung dari Jack, dengan menembak istrinya. Next thing you know, brother lost his wife and his daughter lost her mother. Jack mau tak mau harus kembali menjalani semua perintah dari Avi sebagai rentenir untuk membawakan uang sekaligus menagih uang pinjaman dari klien mereka. Sampai di suatu malam, Avi mengajaknya berbincang sambil bermain catur di warung yang merupakan markas mereka. Di dalam sana, Jack pun kemudian menceritakan kisah kehidupannya selama 7 tahun berada di dalam penjara isolasi bersama 2 orang tahanan kelas kakap lainnya, di mana kamar selnya sendiri berada tepat di tengah 2 penjahat besar yang dijuluki Raja Catur dan Raja Penipu. Kedua penjahat ini tidak pernah saling bertemu namun saling terkoneksi satu sama lain. Mereka berdua merencanakan sebuah pelarian dengan menggabungkan keahlian masing-masing dari mereka dan menuliskan rencana tersebut pada sebuah buku yang mana buku-buku itu sendiri sempat masuk ke dalam sel milik Jack. Selama berada di sel isolasi itulah, Jack mendapat banyak pelajaran dan sebuah formula rumus psikologis dari kedua penjahat besar tersebut yang rencananya akan digunakan untuk membalaskan dendamnya kepada mantan bosnya. 2 tahun setelah kedua penjahat besar itu berhasil kabur dari penjara, Jack pada akhirnya dibebaskan. Entah bagaimana caranya, kedua penjahat besar itu mengetahui semua tentang Jack dan berhasil menguras habis semua harta miliknya. One was a chess master, the other a master con man. Checked the books because it was sandwiched in between their cells. Gradually, they thought they'd found a formula to the con. Next day, they were gone without a trace. 2 years later, I was out. But I had their formula. Sementara itu, Macha sendiri terlihat sedang bersiap menemui salah satu klien besarnya yang dijuluki dengan Tuan Emas. Meski si Tuan Emas sendiri tidak pernah datang menemui kliennya dan hanya mengirim orang kepercayaannya, yakni seorang wanita bernama Lily. Melalui Lily, ia mengatakan jika bosnya itu ingin melakukan bisnis perdagangan narkoboy dalam skala besar dengan Macha tanpa adanya kemungkinan diketahui oleh pihak media. Lily juga memastikan jika bosnya di sini tidak mentolerir kesalahan dan tidak akan memberikan kesempatan kedua jika Macha gagal saat menyediakan barang haram tersebut. Good. Or second chances. Dari warung tersebut, Jack kemudian kembali melakukan pekerjaannya sebagai seorang debt collector. Kali ini, Jack mendapat tugas menagih hutang dari seorang nenek tua yang bahkan di dalam kamarnya, nenek tua ini tidak memiliki harta benda apapun. Tak tega untuk menagih hutangnya, Jack pun memilih pergi dan meninggalkan sejumlah uang untuk membantu si nenek tersebut. Dari sana ia kemudian segera pergi untuk menemui Avi dan Zed yang tengah bersiap melakukan sebuah pekerjaan membobol brankas besar milik Macha. Meski biasanya brankas tersebut tidak pernah digunakan oleh Macha, namun Paul kali ini menggunakan brankas tersebut sebagai tempat penyimpanan narkoboy yang akan dijual kepada si Tuan Emas. Macha yang panik lantas segera menyuruh Paul untuk mencari cara untuk mendapatkan ganti dari narkoboy tersebut. Mau tak mau mereka di sini harus menghubungi rival bisnis mereka, mafia dari Cina yang dipimpin pria berjulukan Lord John. Mengetahui jika rival bisnisnya sedang dalam keadaan terdesak, John di sini menawarkan harga 2 kali lipat dari harga yang ada di pasaran. Meski begitu, Macha yang tak punya banyak pilihan akhirnya setuju untuk melakukan transaksi tersebut. Ketakutan akan sosok dari si Tuan Emas membuat Macha tak ingin gagal pada kesepakatan yang telah mereka buat sebelumnya. Esok harinya kedua anak buah dari Macha maupun Lord John disiapkan di sebuah hotel untuk melakukan transaksi tersebut. Sementara Avi dan yang lainnya mulai menyamar menjadi tukang sedot WC untuk menggagalkan transaksi tersebut. Bermodalkan sebuah kaleng besar berisikan gas bius, Avi dan yang lainnya berhasil membawa uang dan juga narkoboy yang akan ditransaksikan di dalam sana.
Kejadian itu pun lantas membuat kedua pimpinan mafia itu menjadi marah besar. Bahkan, Lord John membunuh beberapa orang anak buahnya sendiri yang ikut pada transaksi tersebut. Do I look like I'm afraid? Suatu hari Jack mendapat panggilan telepon dari saudaranya Billy yang mengatakan untuk menjauhi Avi dan juga Judge. Dari informasi yang didapatkannya, Billy mengatakan jika Avi dan Judge adalah orang berbahaya yang bahkan si Tuan Mas sekalipun tidak ingin mengganggu mereka. Setelah menutup panggilan dari Billy, Jack pun kembali bergabung untuk menagih hutang salah satu klien mereka yang ternyata tidak memiliki uang untuk dibayarkan. Tak ingin pulang begitu saja, Avi pun menyuruh Jack untuk menembak salah satu lutut dari pria tersebut sebagai peringatan untuk membayar hutangnya. Shoot that toad now. Tiga hari telah berlalu dan Jack ternyata masih hidup dan sehat walafiat. Ia pun memutuskan untuk mendatangi dokter yang dulu merawatnya dan kembali mendapatkan jawaban yang tak masuk akal. Si dokter di sini mengatakan jika vonis penyakit darah langka yang diberikan kepada Jack sebelumnya adalah kesalahan yang dibuat rumah sakit mereka. Kecurigaan Jack pun semakin besar akan sosok dari Avi dan juga Judge setelah anak buah dari Macha mengetahui informasi jika pelaku yang mengambil uang mereka adalah Jack. That is a picture. Dari sana Jack kembali menemui Avi dan Judge untuk mencari penjelasan atas yang terjadi sebelumnya. Dari perbincangan tersebut, diketahui jika Jack ternyata telah bermain api sebelumnya dengan Eddie bersaudara dengan memberikan sebuah penawaran untuk menggandakan uang mereka dengan cepat. Jack pada waktu itu menawarkan untuk memberikan 3-4% keuntungan dari setiap dolar yang dipinjamkan kepadanya. Selama 2 tahun terakhir, Jack rutin melakukan pembayaran atas bunga pinjaman tersebut. Sampai pada akhirnya, ketiga Eddie ini semakin serakah dan meminjam uang bos mereka yakni Macha. Uang-uang itu kemudian dimainkan di meja kasino milik Macha dan membuat Jack untung puluhan ribu dolar dalam waktu singkat. Banyaknya uang membuat Jack memutuskan untuk membawa saudaranya Billy dan putrinya berlibur ke sebuah tempat dan melupakan kewajibannya untuk membayar bunga kepada Eddie bersaudara. Liburan dari Jack itu nampaknya menjadi masalah bagi Eddie bersaudara, di mana mereka mendapat siksaan dari Macha karena uang yang mereka pinjamkan kepada Jack adalah uang milik Macha. Namun ternyata semua itu adalah rencana balas dendam dari Jack untuk membunuh Eddie bersaudara yang telah membunuh istri dari adiknya Billy. You didn't tell us the truth about the 3 Eddies, but you gave them an offer they couldn't refuse. He got his money back. Plus your 3%. You would take money off of one Eddie and repay the other Eddie. They started to borrow money off Mecca. 3%? You were rich. I am rich. About how they were going to pay back Maka. Di sebuah restoran, Macha mendapat laporan dari salah satu anak buahnya jika Jack berhasil lolos dari kejaran mereka. Bahkan, ia mengatakan jika Jack berhasil membunuh salah satu dari anak buahnya yang merupakan juara gulat nasional 4 kali berturut-turut. Meski yang sebenarnya terjadi, pria itu sendiri tewas karena terjatuh dan tertembak senapannya sendiri. Di tengah perbincangan tersebut, sorter yang bertugas jaga di dalam restoran tersebut tiba-tiba menembak seorang pelayan wanita yang dicurigai adalah anak buah dari Lord John yang ingin membunuh Macha. Sorter kemudian menyamar menjadi pelayan dan menuju belakang dari restoran tersebut untuk mencari pembunuh lainnya yang mengincar nyawa dari sang bos. Kembalinya kepercayaan Macha kepada Sorter membuatnya ditugaskan untuk menghabisi langsung bos dari rival bisnisnya yakni Lord John di dalam markasnya sendiri. Dengan mudah Sorter di sini berhasil masuk dan membunuh keempat orang penjaga yang sedang bermain gapleh di dalam sana. Ia kemudian mengebor tembok yang ada di dalam sana untuk melakukan eksekusi membunuh pimpinan tempat tersebut. He doesn't even exist. Jack kemudian dibawa ke sebuah atap gedung oleh Avi dan Judge. Di sini, Jack sempat dibuat terdiam saat mengetahui jika Avi bisa mengetahui apa yang sedang ada di dalam pikirannya, bagaimana Jack melakukan permainannya selama ini, bahkan apa yang menjadi pertanyaan di dalam kepalanya.
Avi kemudian membahas sosok dari si tuan emas yang dikatakan setiap orang jika sosoknya tak pernah terlihat oleh siapapun. Ia juga meminta kepada Jack untuk mengubah pola pikirnya selama ini untuk bisa mengalahkan Macha dan mengendalikan dirinya agar tidak menjadi budak dari pikiran negatifnya sendiri. You believe it to be your best friend. Look, that's enough. No one sees gold. You're protecting him, Mr. Green. He's hiding behind your pain, Jake. You will change the rules. Akibat dari perbincangan itu, Jack pun akhirnya mengambil semua uang hasil pencurian mereka dan memberikan semua uang tersebut ke sebuah badan amal atas nama Macha. Setelahnya ia pun mendatangi kediaman dari Macha dan meminta maaf atas semua yang telah terjadi. Meski mendapat tekanan batin dari sisi lain di dalam dirinya yang menyuruh Jack untuk langsung membunuh Macha, Jack di sini pada akhirnya berhasil mengalahkan egonya sendiri dan pergi meninggalkan Macha yang terlihat cukup bingung atas apa yang baru saja terjadi. I can hear you. What? Do you know life without me? No! People you shouldn't trust. Huh. Esok paginya berita donasi itu pun akhirnya dimuat di berbagai media dan terbaca oleh Macha. Meski merasa bangga atas kemenangannya membuat Jack bertekuk lutut tadi malam, Macha di sini baru menyadari jika berita di media itu bisa membuat kliennya si tuan emas menjadi batal untuk melakukan transaksi dengannya. He now knows who's boss. He's been playing games with us, and he's playing games with you. What Sam Gold's been hearing. And get my powder! Siang harinya Macha yang sedang panik akan berita itu akhirnya kembali mendapat kunjungan dari Lily yang membawakannya sebuah karangan bunga pemakaman sebagai bentuk kekecewaan dari bosnya. Hal itu pun lantas membuat Macha semakin panik dan sempat berencana untuk membunuh si tuan emas dan juga Lily. Thought you were such a disgusting man, Mr. Maca. Mr. Gold doesn't give more time. Who the f*** you think you're talking to? Wait, I didn't mean what I just said. Atas perintah Macha, Paul pun bersama beberapa orang anak buahnya lantas segera mendatangi kediaman Billy bersama putrinya untuk mencari tahu keberadaan saudaranya Jack. Namun di sini Billy menolak memberikan jawaban dan membuat Paul memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan salah satu tangan dari Billy. Metode penyiksaan yang tak sesuai dengan metode dari Sorter akhirnya membuat dirinya merasa tak nyaman, terlebih saat Paul berencana untuk membunuh putri dari Billy. Tanpa ragu, Sorter di sini langsung menembak Paul dan membantai semua anak buahnya yang ada di dalam sana, meski pada akhirnya ia sendiri harus tewas di tempat tersebut. Mengetahui keponakan dari Jack berada di tangan Macha, Avi kemudian membawa Jack ke kasino milik Macha. Sambil membawa 2 buah koper penuh berisikan uang, Avi kembali mengajak Jack untuk bermain catur yang biasanya selalu dimenangkan oleh Jack. Namun kali ini dengan mudah Avi mampu mengalahkan Jack hanya dalam beberapa langkah kecil. Disinilah Avi baru menjelaskan siapa sosok dirinya dan juga Jack, yang ternyata selama ini mereka adalah 2 orang penjahat yang dulu pernah bersebelahan sel dengan Jack. Merasa jika Jack adalah murid mereka, kedua penjahat ini pun akhirnya memutuskan untuk mencari tahu sosok dari Jack dan memberinya bantuan untuk membalaskan dendamnya selama ini. Check. We were always going to take you with us, Jake. We are you. Jack kemudian kembali dipertemukan dengan Macha yang kini sedang menyandra keponakannya sambil membawa 2 buah koper berisikan penuh uang. Macha sendiri telah mengalami tekanan batin besar dalam dirinya akibat semua peristiwa yang baru dialaminya, khususnya ancaman dari si tuan emas. Sementara Jack sendiri yang telah mendapat ilmu warisan dari Avi dan Jet terlihat lebih tenang pada situasi tersebut, yang mana hal itu malah membuat batin dari Macha semakin tertekan dan memutuskan mengambil jalan pintas. You don't play by the rules, Mr. Green. Shut up and leave me alone. Shut up and leave me. It's anything but under control, isn't it, Mr. Maca?
Salah satu film paling membingungkan untuk alur cerita filmnya menurut Mamang. Pasti banyak dari kalian yang nanya siapa sih sebenarnya si Tuan Mas yang sosoknya tak kasat mata alias nggak pernah dilihat siapapun itu? Jadi dari menurut beberapa sumber yang Mamang dapat, kalau ternyata si Tuan Mas itu cuma sekedar sebutan untuk ego manusia yang jadi musuh besar di dalam diri masing-masing orang. Seperti serakah, ingin membunuh, berbuat onar, dan lain sebagainya, tapi lebih ke arah yang negatif dan merusak. Ada juga yang bilang kalau si Tuan Mas itu adalah Avi dan Zec. Tapi itu semua kembali ke masing-masing penilaian dari si penontonnya sendiri kalau kata Mamang ya. Ya cuy, cukup sekian dulu pembahasan Mamang untuk alur film kali ini cuy. Seperti biasa, semoga masih bisa menghibur kalian semua dan diambil pelajaran baik dari film ini. Akhir kata dari Mamang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video Mamang selanjutnya.